Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosikah Dina Amalia dengan NIM K76220096 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan perdagangan internasional. Seperti apa sih materinya? Mari kita lihat bersama-sama yuk. Apa itu kebijakan perdagangan internasional? Kebijakan perdagangan internasional adalah aturan dan tindakan pemerintah untuk mengatur hubungan dagang dengan negara lain, bertujuan melindungi industri domestik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mencapai kepentingan nasional. Mencakup kebijakan proteksionis, tarif, kuota untuk membatasi impor, dan kebijakan liberalisasi, perjanjian perdagangan bebas untuk memfasilitasi perdagangan dengan bentuk seperti tarif, subsidi, kuota, larangan impor, dan perjanjian bilateral atau multilateral. Apa sih tujuan dari adanya kebijakan perdagangan internasional? Saya bantu jelaskan ya. Tujuan adanya kebijakan perdagangan internasional adalah: pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor dan investasi, serta stimulasi sektor-sektor terkait. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan akses barang dan jasa yang lebih beragam dan terjangkau, serta menciptakan lapangan kerja. Ketiga, memenuhi kebutuhan domestik, memperoleh barang dan jasa yang tidak tersedia atau sulit diproduksi di dalam negeri. Dan yang terakhir, yaitu mengumpulkan devisa negara, mendapatkan pendapatan dalam mata uang asing dari ekspor. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis kebijakan perdagangan internasional. Apa saja jenisnya? Mari kita lihat bersama-sama yuk. Secara umum, jenis-jenis kebijakan perdagangan internasional dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan proteksi dan kebijakan perdagangan bebas. Terus, apa sih yang membedakan keduanya? Yang pertama, ada kebijakan proteksi, yaitu serangkaian aturan dan tindakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk melindungi industri, produsen, dan pekerja dalam negeri dari persaingan asing yang dianggap tidak adil atau terlalu ketat. Tujuan utamanya adalah mencegah hilangnya lapangan kerja, menjaga produksi lokal, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Secara lebih rinci, kebijakan proteksi dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan proteksi impor dan ekspor. Jenis-jenis kebijakan proteksi impor. 1. Kebijakan bea masuk dan tarif. Pembebanan atas barang-barang yang melintasi wilayah pabean. Bentuk kebijakan tarif adalah pemberian pajak kepada barang impor. 2. Kuota impor. Pembatasan atas barang-barang yang dapat diimpor dari luar negeri. 3. Larangan impor. Kebijakan pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang dari luar negeri. Keempat, subsidi. Kebijakan pemerintah untuk membantu memberikan subsidi kepada produser dalam negeri agar dapat menjual barangnya lebih murah. Selanjutnya, kita masuk ke bagian jenis-jenis kebijakan proteksi ekspor. 1. Premi. Pemberian premi atau subsidi berupa bantuan biaya produksi serta pembebasan pajak dan fasilitas lainnya. Kedua, diskriminasi harga. Penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya. Ketiga, larangan ekspor. Kebijakan atas suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri dengan alasan tertentu. Keempat, dumping. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menetapkan harga barang ekspor, harga barang di luar negeri, lebih murah daripada harga dalam negeri. Setelah itu, ada instrumen kebijakan proteksi.
Kebijakan tarif barier dibedakan menjadi pembebasan bea masuk 0% hingga 5% untuk barang vital, tarif sedang 5% hingga 20% untuk barang setengah jadi, dan tarif tinggi lebih dari 20% untuk barang mewah. Subsidi merupakan kebijakan pemerintah memberikan bantuan kepada industri dalam negeri berupa keringanan pajak, pengembalian pajak, dan fasilitas kredit dengan tujuan menambah produksi dalam negeri. Selanjutnya, kita akan masuk ke jenis kebijakan yang kedua, yaitu kebijakan perdagangan bebas. Apa sih yang dimaksud kebijakan perdagangan bebas? Kebijakan perdagangan bebas adalah penghapusan kebijakan atau menghilangkan hambatan-hambatan yang biasanya berlaku di dalam suatu perdagangan internasional. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, tidak akan ditemukan lagi pengenaan tarif, pembatasan kuota, larangan, atau hambatan ekspor dan impor. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat dari kebijakan perdagangan bebas. Yang pertama, konsumen memiliki banyak pilihan barang atau produk di pasaran dengan harga murah dan kualitas bagus. Yang kedua, terciptanya produk dan teknologi modern sehingga mampu bersaing. Ketiga, setiap negara berlomba-lomba untuk mengefisienkan produk. Dan yang terakhir, mobilitas atau arus pertukaran sumber daya manusia dan modal semakin meningkat. Selanjutnya, ada contoh kebijakan bebas dagang. ASEAN Free Trade Area, AFTA. AFTA adalah kesepakatan untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas ASEAN dengan tujuan meningkatkan daya saing ekonomi dan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia. World Trade Organization, WTO. WTO adalah organisasi internasional yang mengatur perdagangan dunia dengan mengurangi hambatan seperti tarif, kuota, dan subsidi. Indonesia-Australia CEPA, IA-CEPA adalah perjanjian kemitraan ekonomi bilateral yang diimplementasikan sejak 4 Juli 2020 untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan kerjasama ekonomi. Indonesia-Korea CEPA, IK-CEPA adalah perjanjian perdagangan bebas bilateral yang diimplementasikan sejak 1 Januari 2023. Perjanjian ini memberikan akses pasar lebih baik, transfer teknologi, kerjasama ekonomi di berbagai sektor, dan diestimasi meningkatkan kesejahteraan hingga USD 21,9 miliar. Berikut ini adalah contoh kebijakan larangan impor. Pemerintah akan melarang impor baju bekas dan hal ini membuat pedagang pakaian bekas atau yang biasa dikenal dengan thrifting merasa kecewa dan meminta agar pemerintah lebih bijak. Roni Febriansyah, salah satu pedagang thrifting ini juga sebagai penyelenggara event bazar pakaian bekas di Gora Tawangalun, Kabupaten Banyuwangi, mengatakan tidak setuju apabila thrifting dianggap merugikan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Menurutnya, produk yang lebih merugikan ketimbang pakaian bekas adalah produk-produk impor baru dari Cina. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Timur, Aflahul Abidin. Rekan Aflahul, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alida dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Saya Aflahul Abidin dari Kabupaten Banyuwangi menyampaikan bahwa para pedagang pakaian bekas menolak atau merasa kecewa dengan peraturan atau kebijakan pemerintah terbaru tentang rencana larangan impor pakaian bekas yang akan berlaku di Indonesia. Mereka merasa bahwa kebijakan tersebut, kebijakan melarang pakaian impor bekas masuk akan merugikan para pelaku pedagang pakaian bekas yang selama ini menggantungkan hidupnya di sektor tersebut. Kami mewawancarai beberapa pedagang thrifting yang mengikuti acara bazar pakaian bekas yang digelar di Gor Tawangalun, Kabupaten Banyuwangi selama sekitar lebih dari sepekan ini akan digelar, dan mereka keseluruhannya sepakat bahwa kebijakan pemerintah tersebut cukup membebani dan berpotensi untuk menutup mata pencaharian mereka selama ini. Mereka meminta agar pemerintah lebih bijak dan memberikan opsi-opsi lain ketimbang harus menutup impor pakaian bekas yang menjadi sumber penghidupan mereka. Salah satu opsi yang mereka sampaikan yakni misalnya ada kebijakan aturan perpajakan yang bisa ditawarkan kepada para
pengusaha pakaian bekas sehingga mereka juga bisa berkontribusi terhadap ekonomi di daerah maupun di negara ini. Dan mereka juga menolak bahwa usaha pakaian bekas atau jual beli pakaian bekas dari produk luar negeri merugikan para UMKM, karena mereka menganggap justru yang lebih merugikan adalah pakaian-pakaian atau busana-busana fashion baru yang diimpor dari Cina. Selama ini para pedagang pakaian bekas, terutama di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, lebih banyak membeli produk tersebut dari importir yang mendatangkan pakaian bekas dari Korea dan Jepang. Dan mereka berharap kebijakan soal larangan impor baju tersebut bisa ditunda atau bisa diganti dengan kebijakan lain yang lebih pro terhadap para pedagang pakaian bekas yang selama ini beraktivitas. Dan memang begini ya anak-anak, Ibu ringkaskan inti beritanya agar lebih mudah dipahami. Intinya, saat ini sedang ada perdebatan antara pemerintah dan pedagang baju bekas, thrifting. Pemerintah ingin melarang impor baju bekas, tapi para pedagang merasa keberatan. Ada 3 alasan utama yang mereka sampaikan. Pertama, sumber mata pencaharian. Banyak orang bergantung hidup dari berjualan baju bekas, sehingga larangan ini dianggap bisa menambah pengangguran. Selanjutnya, bukan musuh UMKM. Pedagang menilai produk impor baru yang sangat murah, seperti dari China, justru lebih merusak pasar lokal dibandingkan baju bekas. Minta diatur, bukan dilarang. Para pedagang sebenarnya mau membayar pajak dan mengikuti aturan, asalkan usaha mereka tidak ditutup total. Jadi, kesimpulannya, para pedagang meminta pemerintah lebih bijak dengan membuat regulasi atau aturan yang jelas, daripada langsung melarangnya secara total. Created using Powtoon.